Shalom. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua dan memperkenankan saya dan saudara untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara, mendengarkan firman Tuhan itu untuk sekarang masih gratis, belum dibayar. Tetapi satu kali kelak firman Allah bukan saja jadi mahal, tetapi sudah tidak ada. Ya, jadi barang yang sudah tidak ada, biar kita punya biaya atau uang yang banyak, tidak dapat membeli yang kita cari. Sebab itu bersyukur kita masih boleh datang beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Minta satu orang baca Kisah 20 ayat 7 sampai 12. Maka pada hari yang pertama di dalam minggu itu, tatkala kami berhimpun memecahkan roti, bertuturlah Paulus dengan mereka itu, sebab maksudnya hendak berlayar pada keesokan harinya, sambil melanjutkan ucapannya sehingga sampai tengah malam. Adalah beberapa banyak pelita di dalam bilik yang di atas, di tempat kami berhimpun. Maka ada seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela sudah terlelap. Maka oleh sebab Paulus terlalu lama berkata-kata, lalu ia ditawan oleh lelapnya itu sehingga jatuh dari tingkat yang ketiga. Kemudian orang pun mengangkat dia sudah mati. Maka Paulus pun turunlah, merebahkan diri kepadanya sambil mendekap dia, katanya, janganlah kamu bergaduh, karena ada lagi nyawanya. Setelah ia naik balik ke atas dan memecahkan roti, lalu makanlah ia sambil bercakap-cakap lama, sehingga sampai dini hari, barulah ia berangkat. 12. Maka orang pun membawa budak itu dengan hidup, maka sekaliannya beroleh penghiburan banyak. Iya, terima kasih dan silakan duduk. Saudara, dalam Kisah 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, ini adalah berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menghidupkan Eutikus. Eutikus ini adalah seorang pemuda yang hadir dalam ibadah yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus, saudara sekalian, diceritakan di sini dia mulai berbicara tentang kebenaran, menyampaikan. Memang agak lama, saudara. Tetapi ini dalam perjalanan Rasul Paulus ya, menuju ke tanah Gerika melalui Makedonia, dan saudara terus ke Makedonia, Troas, dan sampai ke Miletus. Nah, tatkala mereka beribadah kepada Tuhan, maka saudara kita melihat di sini karena saking panjangnya khotbah, pemberitaan, dan orang-orang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan atau berita kebenaran. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa betapa kebenaran itu sangat penting. Dan Rasul Paulus pun rela meninggalkan segala sesuatu, kesibukannya, usahanya untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kerajaan. Karena dia percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang penuh dengan kuasa untuk menyembuhkan, membangkitkan, bahkan melakukan segala sesuatu. Itu kebenaran firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan itu sangat penting bagi saya dan saudara. Diceritakan di sini, saudara, ya, ada seorang pemuda namanya Eutikus, ya. Dia, saudara sekalian, duduk di jendela di tingkat yang ketiga, ya. Nah, karena Rasul Paulus terlalu lama dia berkhotbah, sehingga dia terlelap, tertidur, dan jatuh. Ya. Untunglah dia jatuh di dalam, ya, bukan jatuh di luar. Nah, tadi saat dia jatuh, maka dia langsung mati. Dan kita melihat kuasa Tuhan melalui Rasul Paulus, dia mendekap, dia menyuruh tenang, kemudian dia hidup kembali. Ini punya rahasia, saudara, dalam pengajaran kita kabar pengantin Kristus.
punya rahasia bagaimana kita datang beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Ya. Agar supaya benar-benar kita tetap konsentrasi dari awal ibadah, pertengahan sampai pada selesai. Kita membutuhkan konsentrasi penuh. Apa sebab, saudara? Kalau saudara kita mengabaikan, ya, satu hal saja, kita akan mengalami kerugian. Apalagi pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu sangat penting dan berguna bagi saya dan saudara. Nah, diceritakan di sini, ya, Eutikus itu duduk di jendela, saudara. Ya. Biasanya orang kalau beribadah, ya duduk di kursi. Kenapa dia duduk di jendela? Ini memang saudara sekalian Alkitab mengatakan demikian. Ya. Kalau dia duduk di jendela, saudara, posisi jendela kita lihat. Ya. Kalau orang duduk di jendela, dia bisa memandang keluar dan dia bisa memandang ke dalam. Ada kalanya dia memperhatikan khotbah daripada Rasul Paulus, ada kalanya dia terpengaruh dengan yang di luar sana. Nah, di saat terjadi demikian, maka saudara yang kita tahu bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan, iblis itu dengan berbagai-bagai cara, dia akan mengganggu kita, akan mempengaruhi kita. Sehingga kita tidak terkonsentrasi kepada pemberitaan. Kita tidak terkonsentrasi pada acara ibadah itu yang sesungguhnya. Nah, saudara, dalam keadaan situasi yang demikian, ya, tentunya bagi seorang pemuda itu dianggap itu enak, saudara, ya. Karena di satu sisi dia bisa melihat keramaian dunia, ya. Dia bisa melihat pengaruh-pengaruh dunia, dan itu saudara sekalian tentunya sangat menarik secara lahiriah atau daging, ya. Karena saudara, kehidupan saya dan saudara, ya, ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini saudara sekalian paling suka itu keinginan-keinginan daging, ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan mata, keinginan tubuh, dan hidup dengan jemawa atau keangkuhan hidup. Ya. Semua yang ada dalam dunia ini, saudara sekalian, menjadi kesukaan daging. Dan yang ada dalam dunia, kata firman Tuhan, itu roh tidak menyukai dan jiwa juga tidak menyukai. Nah, oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam Tuhan, jangan kita seperti pemuda Eutikus ini, ya, memandang perkara-perkara duniawi, ya, karena dia akan mempengaruhi perjalanan imannya. Memang, ya, tatkala dia memandang keluar, kadang-kala juga memandang ke dalam, memandang saudara atau mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, mungkin mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara, ya. Nah, saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, inilah yang dikatakan orang rohani yang bertabiat duniawi. Artinya, semua dibikin sama. Ya. Memang saudara sekalian, firman Tuhan katakan, semua dari itu utamakan Tuhan. Tuhan lebih dari segala-galanya. Memang juga kita dalam dunia ini membutuhkan kebutuhan lahiriah. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu datang kepadaku bersungguh-sungguh, semua yang kamu harapkan itu pasti akan diberikan oleh Tuhan. Karena dikatakan dalam suratannya kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, apa yang tidak timbul dalam hati, tidak dia pikirkan, dan itulah yang diadakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan, ya, orang yang hidup seperti, ya, Eutikus ini di jendela, maka dia ditawan oleh rasa mengantuk. Dia tertidur dan jatuh kemudian mati. Ya. Tangga yang ketiga, ya saudara, itu sangat tinggi. Ya. Nah, itu diibaratkan dalam pengajaran kita, pengajaran kabar pengantin Kristus, itu berada di pengajaran kesempurnaan. Ya. Pengajaran pengantin ada di tingkat 3. Kalau dasar atau yang pertama itu pertobatan, kedua itu penyempurnaan, yang ketiga itu pengajaran pengantin, ya. Kita yang sudah berada di posisi pengajaran pengantin, di mana tujuan saya dan saudara dibentuk Tuhan untuk menjadi sempurna tubuh, jiwa, dan roh.
menjadi pengantin Tuhan. Nah, di dalam hal ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai ya kehidupan rohani kita tertidur. Memang dalam keadaan seperti ini kita beribadah, tidak ada yang tidur, ya. Semua buka mata, ya. Tetapi secara rohani, Tuhan juga yang tahu apakah rohani kita bangun atau tidur. Karena saudara sekalian, seperti kesaksian-kesaksian tadi, banyak pengaruh-pengaruh, banyak godaan-godaan, banyak tantangan, banyak pergumulan, masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat, itu membuat saudara sekalian penderitaan, mengalami kekecewaan. Namun saudara, ya, firman Tuhan katakan, jangan selalu kita mempersalahkan iblis, ya. Sebab iblis bekerja memang begitu. Iblis kerja untuk ya mengganggu, mempengaruhi kita, menggoda kita, bahkan menghancurkan kita. Itu pekerjaan iblis. Ya. Jangan saudara sama seperti tatkala Hawa berbuat dosa karena mengambil buah itu, Tuhan katakan, siapa yang suruh? Ya. Hawa bilang, iblis itu, ular itu yang kasih. Ya. Dia saudara langsung menuduh. Adam lagi tanya, siapa yang kasih? Hawa yang kasih. Jadi kita mempersalahkan, saudara, mempersalahkan orang lain. Tetapi mari kita sadar sendiri, karena kita sudah diajarkan dengan pengajaran kabar pengantin Kristus, ya, bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran itu ada sanksinya. Ya. Kalau saya yang berbuat dosa, orang lain tidak akan menanggung, ya, tetapi tanggung sendiri. Ya. Bapak tidak akan menanggung dosa anak, demikian juga anak tidak akan menanggung dosa bapak, kata Nabi Hezkiel. Tetapi orang yang berdosa itu akan mati, ya. Masing-masing menanggung kesalahannya. Sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, ya, Yakub, kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Saudara, kita perhatikan saudara. Kita melihat di sini bahwa Etikus itu dia terlelap dan tertidur. Orang yang tertidur, dia akan jatuh. Untunglah Paulus bisa membangkitkan kembali. Ya. Kalau iman kita tertidur, ya, jangan sampai kita jatuh, kita tidak sadar. Sudah jatuh, kita tidak sadar. Nah, ini kembali firman Tuhan mengingatkan saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita buka mata kita, ya, agar supaya kita, saudara sekalian, tidak tertidur di masa-masa ini. Ya. Dikatakan, saudara, dalam Amsal, Raja Soleman katakan, Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Janganlah beri matamu mengantuk, atau kelopak matamu tidur. Iya. Jangan biarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ini Raja Hikmat, saudara. Ya. Raja Soleman, Raja Hikmat. Dia tahu yang terbaik. Dia orang yang bijaksana. Sebab itu orang yang bijaksana mengatakan, jangan biarkan matamu tertidur atau kelopak matamu mengantuk. Ya. Karena itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau kita tidur, ya, kita mengantuk, apalagi dalam perjalanan. Orang kalau dalam perjalanan, ya tentunya dia jaga supaya jangan sampai dia mengantuk dan tertidur. Apalagi dia mengendarai kendaraan, ya, meskipun dia sudah merasa rasa mengantuk yang berat, tetapi dia harus mengusahakan diri tetap buka mata dan kelopak matanya, jangan tidur. Ya. Di sini ada sopir-sopir Pak Sony juga, ya. Bagaimana? Apakah pernah tidur Pak Sony waktu bawa kendaraan? Biar saudara sekalian perjalanan sudah sepanjang hari, tengah malam sekalipun, kalau mau tidur sejenak lebih baik berhenti, jangan berjalan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan mengingatkan saya dan saudara, dalam perjalanan iman ini, jangan membiarkan mata kita tertidur, ya. Karena saudara, dalam ayat lain juga,
Ya, di dalam Amsal 20 ayat yang ke-13 itu Raja Sulaiman kembali mengingatkan, ya. Janganlah suka tidur, asal jangan engkau kepapaanlah kelak, melainkan celikkanlah matamu, supaya kenyanglah engkau dengan makanan. Iya, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin atau kepapaan, ya. Jadi orang yang suka tidur itu orang malas. Dia pasti akan jadi miskin atau kepapaan. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Jadi orang yang buka mata artinya dia suka bekerja. Orang yang suka bekerja itu makan sampai kenyang. Amin. Sebab itu jaga itu mata supaya ya kita tidak tidur, ya. Pemazmur juga, saudara, ya. Pemazmur mengatakan, ya, sekali-kali aku tidak membiarkan mataku tertidur, ya, atau kelopak mataku mengantuk. Baca Mazmur 132 ayat 4. Ayat yang keempat. Sekali-kali tiada aku membiarkan mataku tertidur, atau kelopak mataku mengantuk. Iya. Dalam terjemahan baru, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, ya. Saudara, ya, ini yang perlu kita jaga. Bagaimana Raja Sulaiman itu, ya. Dia tidak membiarkan matanya tidur, ya, atau membiarkan kelopak matanya terlelap, saudara, ya. Karena saudara, kalau orang tidur, ya, kalau orang tidur tentunya dia tidak mengetahui apa-apa, dia tidak sadar apa yang terjadi. Nah, dalam ketidaksadaran ini, maka saudara sekalian, segala sesuatu akan berlangsung, ya, bisa baik bisa jahat. Tetapi biasanya orang yang bangun dia tetap waspada. Sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya. Itu dikatakan Matius 26 ayat 40 dan ayat 41. Itu tatkala Tuhan Yesus menghadapi saudara sekalian, ya, pergumulan yang berat, ya, di Taman Getsemani. Dia bersama murid-muridnya. Kemudian saudara kan dia hanya melangkah beberapa langkah untuk berdoa. Semalam-malaman berdoa. Tatkala dia habis berdoa, dia sudah menyucurkan, ya, peluh yang seperti darah. Tetapi tatkala dia kembali, maka dia lihat Petrus dan kawan-kawan itu tertidur. Coba baca Matius 26 ayat 40 dan 41. Ayat 40. Maka kembalilah ia kepada murid-murid itu. Didapatinya mereka itu tertidur. Lalu katanya kepada Petrus, hai, tiadakah kamu sanggup berjaga 1 jam pun sertaku? Berjagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu kena pencobaan. Sungguh pun hati berkendak, tetapi tubuh lemah. Ya, saudara, itu memang sampai 3 kali, saudara. Bagaimana guru mereka Tuhan Yesus, ya, dalam dia menghadapi itu salib, ya, dia menghadapi pergumulan yang berat. Dia datang kepada Bapa di Taman Getsemani, dia berdoa, jikalau boleh cawan ini lalu, ya, tetapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dia bergumul, saudara sekalian, tidak mengenal lelah, dan dia tidak tidur. Meskipun ya murid-muridnya dalam keadaan tertidur karena mereka tidak sanggup berjaga karena sudah sepanjang malam. Nah, demikian juga saya dan saudara. Memang kadangkala ini tubuh berkehendak, hati berkehendak tapi tubuh lemah. Kadangkala kehidupan saya dan saudara demikian. Tetapi bukan alasan, saudara, untuk kita menjadi lemah. Tetapi selagi kita masih mampu, kita bisa, mari kita mengusahakan diri. Sebab apa, saudara? Tuhan sebetulnya tahu kemampuan kita. Kemampuan tubuh kita Tuhan tahu. Karena dia pernah menjadi manusia. Dia hidup
Dia merasakan sakit. Dia merasakan bagaimana dihianati, bagaimana disalib, bagaimana menanggung atau memikul salib. Jadi apa yang kita rasakan dan alami, itu dia sudah alami. Jadi bagi saya dan saudara, Tuhan sangat tahu. Sebab itu jangan ada alasan menjadi lemah. Ya. Sebab itu kita diperhadapkan di hari-hari ini dengan pergumulan dan masalah-masalah. Memang semakin dekat waktunya, Tuhan segera akan datang. Maka saya dan saudara dibekali dengan petunjuk-petunjuk kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak tahu kapan waktunya, kapan harinya. Dan bagi saya dan saudara dalam pengajaran, Tuhan sudah memberikan petunjuk. Meskipun orang lain di luar sana, mereka itu masih menduga-duga. Apakah ini perang? Sudah masuk perang dunia ketiga atau belum? Ya, mereka masih menduga-duga. Tapi bagi saya dan saudara itu sudah tahu, ya, bahwa perang dunia ketiga belum akan terjadi. Tetapi itu akan terjadi di zaman antikris, ya, di mana gereja Tuhan, saya dan saudara, kalau kita sudah, ya, sempurna setia, menjadi sempurna, kita sudah terangkat ke awan-awan, ya. Kita diasingkan sementara antikris berkuasa di bumi ini selama 1260 hari, 3 tahun setengah. Dia mulai, saudara, menyiksa orang-orang yang tinggal, orang-orang yang saudara sekalian tidak disempurnakan, yaitu kanak-kanak rohani, ya, memegang, saudara, hukum-hukum Tuhan dan kesaksian Kristus, ya. Mereka yang tidak disempurnakan akan menjadi bulan-bulanan daripada antikris. Nah, oleh sebab itu, keadaan sekarang Tuhan sudah memberikan petunjuk bagi saya dan saudara bahwa ini sedang menuju. Kita berada di meterai keempat dan kita akan masuk pada satu sabat yang terakhir, kegerakan rohani yang besar. Itu, saudara, tidak berlangsung lama, hanya 280 hari. Dan itu, saudara sekalian, adalah merupakan penyempurnaan gereja Tuhan, saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu, di hari-hari ini, giatkan diri usahamu datang kepada Tuhan. Jangan bermalas-malas, jangan berfoya-foya, karena Tuhan segera datang. Saudara, keselamatan itu merupakan harga mati bagi saya dan saudara. Apa sebab, saudara? Kalau saudara sekalian kita selamat, setia, maka surga itu menjadi tempat yang kekal. Tetapi kalau kita, saudara sekalian, mengabaikan atau tidak setia, maka kita akan kekal di neraka. Ya. Banyak orang yang sedang menuju ke neraka, saudara. Tidak terbuka tentang pengajaran, tidak datang pada pertobatan, tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita bersyukur meskipun bilangan yang kecil, tetapi kita sudah tahu rahasianya. Tinggal kemauan kita, apakah kita mau atau tidak mau. Jadi jangan sampai hanya perkara-perkara kecil, ya. Hanya perkara-perkara kecil menghambat langkah kita untuk surga. Jangan sampai, saudara, kita dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh dunia sehingga langkah kita ke surga terhambat. Saudara, ini menjadi pengalaman saudara bahwa sebetulnya, ya, Raja Daud juga dia punya pengalaman, ya. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menerangkan matanya, ya. Agar supaya dia tidak tertidur dan dia akan mati, dia akan jatuh dan mati. Coba baca dalam Mazmur 13 ayat yang keempat. Pandanglah dan dengarlah kiranya akan daku, ya Tuhan Allahku. Terangkan apalah mataku, supaya jangan aku tidur mati. Iya, buatlah mataku bercahaya atau terangkan mataku, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ya. Saudara, ini perhatikan, ya, bagi saya dan saudara, bagaimana seorang Daud bisa berkata demikian. Ini firman Tuhan, saudara, ya. Supaya, saudara, mata kita tetap terbuka dan tetap bercahaya, tetap memandang ke depan, ya, supaya dia tidak tertidur dan mati, ya. Nah, kalau kita hubungkan, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, orang yang tertidur itu
adalah orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Mari kita membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1. 2 Petrus 1 ayat 9. Ayat 9. Karena orang yang tiada padanya segala perkara itu, ialah bermata kabur, tampak hanya benda yang dekat saja, dan terlupa ia akan kesucian daripada dosanya yang lama itu. Ya, dikatakan saudara oleh Rasul Petrus, dalam terjemahan baru dikatakan begini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Dalam terjemahan lama, dia bermata kabur, ya, tidak memandang jauh. Kalau dalam terjemahan baru, dia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini saudara sekalian sama dengan dikatakan oleh Raja Daud, ya. Biarlah matanya tidak tertidur atau tetap bercahaya, jangan sampai dia jatuh dan mati, ya. Nah, Rasul Petrus katakan, ya, dalam saudara sekalian 2 Petrus 1 ayat 9, ya. Barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, ya. Menjadi buta dan picik yang tidak memiliki semuanya itu. Nah, semuanya itu apa, saudara? Nah, kita akan baca mulai ayat yang ke-5, ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Baca. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, saudara, yang pertama, iman itu harus ada dan ditambah dengan kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ditambah dengan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan tambah dengan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Mengasihi saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua Kasih orang. akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Iya, Tuhan. kalau semua itu ada padamu, dikatakan saudara, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi semua perkara-perkara itu yang harus ada sehingga mata kita tidak menjadi buta dan picik atau tidak menjadi kabur. Artinya segala perbuatan-perbuatan baik, perbuatan iman, kasih, ya, mengasihi saudara, ya, kesalehan, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini yang membuat mata kita bercahaya, saudara. Nah, saudara, memang untuk menghadapi semua ini memang, ya, kita memang kadangkala mengalami kelemahan secara tubuh. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia adalah merupakan penolong yang memberikan kemampuan di saat kita tidak mampu. Sebab itu, biarlah Roh Kudus itu membaharui kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada, tentunya dia akan memampukan kita. Di saat kita tidak mampu, maka Roh akan katakan, dia akan memampukan. Kamu akan mampu, kamu akan bisa. Ya. Karena di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita perlu kekuatan ekstra, yaitu kekuatan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus memimpin kehidupan saya dan saudara dalam kita melangkah menuju kepada keselamatan. Di dalam saudara sekalian Yesaya pasal yang ke-60, Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, bangunlah engkau yang tidur. Ya, coba baca Yesaya 60 ayat 1. Bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu, karena terangmu ada datang dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas. Iya, bangunlah engkau. Jika engkau tidur saat ini, bangun, segera bangun. Ya. Karena saudara sekalian, nyatakan cahayamu dan terangmu dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, dunia ini diliputi dengan kabut dosa, kelam kabut dosa. Maka kita harus bangun di tengah-tengah kegelapan malam dalam dunia ini,
supaya saudara terang Kristus bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Rasul Paulus juga saudara dalam Efesus 5, ya. Efesus 5 ayat yang ke-14, dia katakan kepada jemaat Efesus, bangunlah engkau yang tidur, ya. Bangkit dari antara orang mati, karena Kristus akan bercahaya atasmu. Saudara, ini memberikan petunjuk bagi saya dan saudara, pentingnya kita berjaga-jaga di hari-hari ini. Pentingnya kita menjaga mata kita supaya tetap bercahaya, dijaga dengan kebenaran, berbuat baik senantiasa, hidup kudus di pemandangan Tuhan, sehingga Tuhan membarui. Karena saudara memang di saat masuk pada penyempurnaan, kita akan jadi sempurna tubuh, jiwa, dan roh, ya. Kalau jadi sempurna, tidak seperti ini, ya. Ya mungkin kita ada yang cacat, mungkin ada yang ya bekas-bekas luka atau tidak sempurna, tetapi di saat Tuhan menyempurnakan, kita akan jadi sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Sebab itu dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Nah, orang yang sempurna ini akan terangkat, ya, akan terangkat ke awan-awan, akan berpesta atau akan kawin, ya. Pesta apa? Saudara, perkawinan gereja Tuhan dengan Tuhan terjadi di bumi. Nah, pesta itu akan terjadi di awan-awan atau di sorga selama 75 hari. Nah, oleh sebab itu, nah, untuk penyempurnaan ini, saudara, maka kita dikatakan oleh Rasul Paulus, kita ini sebagai anak-anak terang. Biarlah kita mau bercahaya di tengah-tengah terang, di tengah-tengah dunia ini. Bercahaya kepada orang lain. Tampilkan cahayamu. Ya, tunjukkan teladan, contoh bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Coba baca ayat yang terakhir. 1 Tesalonike 5 ayat 4. Ayat 4. Tetapi kamu ini, hai saudara-saudaraku, tiadalah di dalam gelap, sehingga hari itu menimpa kamu seperti seorang pencuri. Terus baca sama. Karena kamu sekalian ini anak-anak terang dan anak-anak siang. Kamu sekalian ini anak-anak terang dan anak-anak siang. Bukannya kita terhisap kepada malam atau kepada gelap. Iya. 6. Sebab itu biarlah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, melainkan biarlah kita jaga dan siuman. Iya. Karena 7. orang yang tidur pada malam, dan orang yang mabuk pada malam. Tetapi kita ini yang terhisap kepada siang, biarlah kita siuman dan memakai baju sirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan selamat. Iya, saudara, kita ini dikatakan oleh Rasul Paulus anak-anak terang. Sebab itu pertahankan terang. Kita punya kasih, kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Sebab itu di hari-hari ini saudara, belajar dari pengalaman daripada Eutikus yang saudara yang tertidur saat ibadah. Kita berusaha agar supaya kita tidak tertidur dalam ibadah, jangan sampai kita jatuh. Untunglah di situ ada Rasul Paulus, untung ada hamba Tuhan. Nah, kalau saudara sekalian tidak ada Rasul Paulus, maka dia mati, saudara sekalian, selama-lamanya. Oleh sebab itu kita diingatkan, jangan kita tidur, jangan kita suka tidur, tetapi pergunakan waktu yang ada. Di saat ibadah, orang datang ibadah. Sebab itu masalah-masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi, mengingatkan kita jangan lalai dengan Tuhan. Jangan kita abaikan acara Tuhan, tetapi mari kita prioritaskan Tuhan. Sesulit apapun kita datang kepada Tuhan. Ya, ingatkan anak-anak kita agar supaya mengusahakan diri datang beribadah. Ya, jangan ya mungkin terlalu sayang dengan anak, mungkin dia sudah lala kerja, sudah sepanjang hari kerja, so capek sehingga orang tua maklum. Ya, saudara, Tuhan melihat sampai di mana usahamu datang kepada Tuhan. Ini tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua selagi masih Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak, mendidik cucu-cucu, didiklah dengan baik, dengan bijaksana. Kalau perlu dengan keras sehingga dia bisa sadar, dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau anak-anak kita jadi baik, cucu-cucu kita menjadi baik, siapa yang senang? Orang tua bangga, dan Tuhan lebih senang kalau anak-anak cucu kita setia beribadah, melakukan firman Tuhan, apalagi melayani pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.